Guys, selamat datang lagi di GG Channel. Kali ini kita akan membahas tentang remote sensing. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu remote sensing, mari simak video kali ini sampai akhir. Terima kasih. Hai, kita ketemu lagi di GG Channel. Kali ini kita akan membahas tentang remote sensing. Namun, sebelum kita berbicara tentang remote sensing, kita akan membahas yang pertama adalah definisi remote sensing. Definisi dari remote sensing adalah ilmu pengetahuan dan seni dalam memperoleh informasi tentang suatu objek, area, gejala melalui analisis data yang diperoleh dengan alat tanpa kontak langsung dengan objek, area, gejala yang diamati. Menurut Kiefer tahun 1994. Pengertian lain, remote sensing adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek. Dari sebuah alat dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, kapal, atau alat lain. Contoh dari penginderaan jauh antara lain satelit pengamatan bumi dan satelit cuaca. Berikut gambaran sistem remote sensing. Berikut beberapa kegunaan remote sensing di bidang kehutanan. Dalam kehutanan, remote sensing atau penginderaan jauh ini dapat berguna seperti pengambilan hasil kayu, pemantauan penebangan dan penghutanan kembali, pengolahan dan pencacahan pengharga satwa, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pembukaan lahan rekreasi, perencanaan pembukaan kawasan hutan baru, inventarisir hutan-hutan produksi, dan juga pengawasan kebakaran. Dalam kehutanan, remote sensing atau penginderaan jauh ini dapat kita melihatnya dalam bentuk penggunaan drone. Drone merupakan pesawat tanpa awak yang diterbangkan menggunakan via remote, smartphone, ataupun komputer. Drone dilengkapi kamera beresolusi tinggi yang memungkinkan pengguna dapat memantau suatu lokasi tertentu dari ketinggian secara real time. Berikut beberapa kelebihan penggunaan drone. Yang pertama adalah memperbaiki perencanaan pengolahan hutan. Rencana pengolahan hutan menetapkan tujuan yang dimiliki pemilik tanah atas tanahnya, diikuti dengan serangkaian tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, rencana ini juga berinformasi tentang faktor-faktor seperti luas areal, batas, tingkatan hutan, spesies kayu, dan inventaris biologis. Keuntungan kedua dalam penggunaan drone ini adalah dokumentasi tindakan. Seperti disebutkan di bagian sebelumnya, teknologi drone dapat sangat membantu dalam hal mendokumentasikan tindakan, baik yang telah dilakukan, tetapi juga yang direkomendasikan oleh perencana hutan. Sebagai contoh, data yang ditangkap oleh drone dapat memberikan informasi tentang potensi kebutuhan untuk pembersihan atau penipisan. Kelebihan ketiga adalah mendeteksi dan mengelola hama dan penyakit. Hama dan penyakit dapat menjadi bahaya besar bagi kelangsungan hidup hutan. Kabar baiknya adalah bahwa dengan menggunakan teknologi drone dimungkinkan untuk mendeteksi wabah pada tahap awal, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil. Keuntungan keempat adalah mengelola dan mencegah kebakaran hutan. Area aplikasi drone penting lainnya di bidang kehutanan, di mana drone bahkan dapat menyelamatkan nyawa manusia dengan cara menangani kebakaran hutan. Drone dapat membantu petugas pemadam kebakaran melacak jalur api dan mengidentifikasi lokasi dan intensitas hotspot kebakaran, dan juga membantu para pembuat keputusan mengarahkan kegiatan pemadam kebakaran. Keuntungan kelima adalah mengelola hutan tanaman secara skala besar. Drone dapat memberi pemilik informasi tentang faktor-faktor vital seperti volume, tinggi pohon, serta kondisi keseluruhan perkebunan. Berikut beberapa kekurangan dalam menggunakan drone. Yang pertama adalah harga pembelian drone. Harga pembelian drone bisa mencapai puluhan juta untuk satu unitnya. Yang kedua adalah waktu penggunaannya terbatas.
Durasi terbang drone terbatas oleh waktu. Biasanya durasi terbang drone itu sekitar 30 menit atau setengah jam. Yang ketiga adalah jangkauan terbatas. Drone biasanya bisa sejauh sekitar 10 km saja. Yang keempat adalah dapat dipengaruhi cuaca. Cuaca dapat mengganggu drone ketika terbang, atau drone tidak dapat stabil apabila cuacanya berangin atau hujan. Berikut beberapa jenis drone yang bisa digunakan di kehutanan atau yang biasanya digunakan di bidang kehutanan. Yang pertama adalah fixed drone. Fixed drone ini dirancang agar terlihat lebih seperti pesawat terbang pada umumnya. Fixed drone atau fixed wing dibangun dari badan pusat yang memiliki 2 sayap dan 1 baling-baling. Saat terbang, kedua sayap mengimbangi bobot keseluruhannya yang membantunya untuk. Berikut beberapa kelebihan jika kita menggunakan drone fixed atau fixed drone. Yang pertama adalah penerbangannya linear. Drone fixed wing akan sangat bagus untuk penerbangan dalam jarak jauh dengan lintasan lurus. Yang kedua adalah stabilitas yang baik. Desain rangka tetapnya memberikan stabilitas besar saat diterbangkan di daerah berangin kencang. Yang ketiga adalah jangkauannya lebih luas. Drone fixed wing dapat terbang untuk jangka waktu yang lebih lama dengan sekalian pengisian baterai. Berikut beberapa kekurangan ketika kita menggunakan drone fixed wing ini. Yang pertama adalah kurang efisien untuk pemetaan di area yang tumpah tindih. Drone ini tidak cocok untuk pemetaan, di mana banyak belokan diperlukan untuk mencapai pola kisi yang terjadi ketika area target tumpang tindih. Yang kedua adalah tidak mudah dibawa-bawa. Fixed wing memiliki sayap yang lebar. Untuk menyimpan dan membawanya, kita perlu membongkarnya dan kemudian dimasukkan ke dalam peti besar. Kita harus merakitnya kembali setiap kita akan menerbangkannya kembali, atau setiap kita akan memakainya kembali. Yang ketiga adalah tidak ramah di kantong, atau drone fixed wing ini lebih mahal. Drone yang biasa digunakan berikutnya di bidang kehutanan adalah drone multirotor. Multirotor adalah drone yang paling umum untuk membuat peta dan model. Drone ini terbangun dari badan pesawat yang dipasangkan dengan 4 motor atau kadang-kadang lebih yang menggerakkan baling-baling yang sesuai. Multirotor adalah jenis drone paling umum untuk membuat peta dan model. Berikut beberapa kelebihan ketika kita menggunakan drone multimotor ini. Yang pertama adalah akurasinya. Tidak peduli apa yang akan kita petakan, ketepatan adalah kuncinya, terutama dalam bidang kehutanan, di mana kita harus memiliki kemampuan untuk menerbangkan ke daerah yang perlu kita perhatikan lebih dekat. Ketika ada area di bidang yang tidak tumbuh sama bagian dengan yang lain, drone dari multirotor ini dapat diterbangkan ke tempat itu dengan akurasi total untuk mengambil foto dalam resolusi yang tinggi. Kelebihan yang kedua adalah mudah dipelajari dan digunakan. Drone multimotor ini mudah diterbangkan dan bermanuver, serta mampu membuat gerakan ke segala arah dan juga mudah dipelajari bagi pemula. Yang ketiga adalah lincah. Drone multirotor ini dapat menavigasi ruang kecil dengan mudah. Penerima GPS dari drone memungkinkan mereka untuk melayang di tempatnya dan mempertahankan jalur yang ditentukan dengan menggunakan titik arah. Yang keempat adalah portabilitas. Drone ini memiliki sayap yang lebar, seperti yang dimiliki fixed wing. Beberapa drone multirotor bahkan dapat dilipat untuk dikemas dalam mode yang lebih kecil yang membuatnya mudah untuk dibawa kemanapun. Selain dari kelebihan, pastinya juga memiliki kekurangan. Kekurangan dalam multirotor ini adalah jangkauannya lebih sempit. Ini adalah kekurangan terbesar ketika kita menerbangkan pesawat multirotor, karena kebanyakan dari mereka hanya memiliki 1 baterai.
Yang kedua adalah tidak stabil dalam kondisi yang berangin. Aerodinamisnya membuat drone multirotor ini sangat rentan ketika ada perubahan angin. Demikian video kali ini yang dapat saya jelaskan tentang remote sensing, serta contoh remote sensing yang digunakan di kehutanan. Saya memohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih.